Diajak ngobrol aja. Oh, Bang. Dede bangun deh. Aku pulang ah. Enggak apa-apa. Iya, nanti malah. Semakin kamu tolak, Jangan takut kita. Iya, jadi kita nggak boleh takut. Kita yang paling sempurna. Ya Allah, Oke, manusia makhluk ciptaan Allah paling sempurna. Kalau Anwar takut itu makanan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, pernah nggak punya pengalaman yang sama seperti Anwar di video tadi? Anwar adalah salah satu public figure yang sering melihat penampakan jin. Ya, penampakan jin atau setan memang seringkali mengejutkan. Panas, Bang. Sebenarnya, jin ataupun setan juga menempati ruang yang sama dengan manusia. Mereka bisa melihat kita. Namun kita tidak dapat melihat fisik asli mereka. Kecuali saat jin menjelma menjadi bentuk hewan atau manusia yang tidak sempurna. Dan hanya para nabilah yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan melihat fisik asli mereka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Jin juga makhluk Allah. Mereka ada di sekitar kita, namun dalam dimensi yang berbeda. Seperti manusia, mereka makan, minum, berkeluarga, juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam diri setiap manusia pun didampingi oleh korin dari bangsa jin. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang pun di antara kamu kecuali disertakan padanya korin dari kalangan jin dan korin dari kalangan malaikat. Para sahabat bertanya, kepada Anda juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, juga kepadaku. Tetapi Allah Azza wa Jalla membantuku melawannya sehingga dia masuk Islam. Maka dia tidak memerintahkanku kecuali dengan kebaikan. Jadi karenanya, manusia harus waspada terhadap jin kafir atau setan yang berupaya 24 jam menggoda setiap aktivitas manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman bukan guru terbaik. Guru terbaik adalah belajar sejarah. Pada saat setan berada di surga dan diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Apa misi setan sehingga dia ingin berumur panjang, tidak mati-mati sampai nanti pada hari kiamat? Di dalam surat Al-Isra ayat ke-62, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita permintaan setan ini. La in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Jika engkau tangguhkan umurku sampai hari kiamat, aku akan menyesatkan anak keturunannya kecuali sedikit. La ahtanikanna dzurriyyatah yang biasa diartikan aku akan menyesatkan anak keturunannya. Arti asal ihtinak adalah memasang tindik di hidung hewan sehingga mudah dikendalikan kemana-mana. Bagaimana seorang peternak misalnya mengendalikan hewannya itu kemana-mana dan dia akan bebas memerintahkan makan, minum, berjalan, diam. Kita dalam pandangan setan itu dia ingin seperti seekor hewan di dalam kendalinya sehingga dapat melakukan apa saja. Anak Adam, berzina, minum minuman keras, lakukan praktik riba, serta lakukan segala keburukan-keburukan dan kita tidak bisa menolak sama sekali seperti hewan ternak. Jika setan setiap waktu selama 24 jam ingin selalu menyertai aktivitas kita agar kita tersesat, apakah ada cara untuk lepas dari itu? Sahabat Hikmah, dari waktu ke waktu, dalam 24 jam, jin ataupun setan selalu mencoba mencari celah untuk mendekati manusia. Bahkan sejak bangun dari tidur, setan dari kalangan jin telah mengikat manusia dalam kesesatan. Nabi SAW bersabda, setan membuat 3 ikatan di tengkuk salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan, setan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, lepaslah lagi 1 ikatan. Kemudian jika ia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir.
Jika tidak melakukan seperti ini, ia tidak ceria dan menjadi malas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita melakukan istinsor di pagi hari saat berwudu. Beliau bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, maka hiruplah air ke dalam hidung, lantas keluarkan. Lakukan sebanyak 3 kali karena setan bermalam di bagian hidungnya." Hadis riwayat Muslim. Jadi sahabat hikmah, kita harus biasakan diri saat bangun pagi untuk selalu berzikir atau berdoa, berwudu, dan mengerjakan sholat. Karena dengan memutus 3 ikatan setan di awal hari, kita memulai hari dengan awal yang baik pula. Apalagi setan akan terus kembali dan kembali menyertai aktivitas kita saat di rumah, di luar rumah, makan, sampai kita tidur kembali. Demikian terus berlangsung sehari-hari sampai dengan hari kiamat terjadi. Setan yang dilaknati Allah berkata, "Aku benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untukku, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, serta menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya untuk dipersembahkan pada berhala-berhala. Dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya." Quran Surat An-Nisa ayat 118 sampai 119. Selama ini sahabat hikmah mungkin berpikir bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah penangkal yang paling utama dalam menjaga kita dari setan. Sebenarnya bismillahirrahmanirrahim atau bismillah dalam kehidupan sehari-hari juga punya peran yang luar biasa. Assalamualaikum Ibu. Insyaallah, izin dulu Ibu. Ketika melakukan aktivitas apapun dengan bismillahirrahmanirrahim, artinya bismillahirrahmanirrahim ini adalah simbol bahwa kita menyertakan Allah dalam kehidupan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan tidak mungkin bisa mempengaruhi orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas yang dimulai dengan bismillah juga menjadi penangkal kita dari setan. Dalam sebuah keterangan Nabi SAW misalnya menyebutkan ketika seseorang akan masuk rumah, setan akan berkata kepada teman-temannya, "La mabita lakum wala asya." Kita nggak punya tempat menginap malam ini dan tidak ada pula jamuan makan malam. Ya, dengan menyebut nama Allah, setan tidak akan pernah ikut masuk ke dalam rumah. Namun sebaliknya, ketika seseorang masuk rumahnya tanpa menyebut nama Allah, setan pun mengatakan kepada teman-temannya, "Saat ini kalian mendapatkan tempat untuk bermalam." Dan ketika dia lupa menyebut nama Allah saat makan, maka setan pun berkata, "Kalian mendapatkan tempat bermalam dan jatah makan malam." Hadis riwayat Muslim. Menyebut nama Allah ini adalah salah satu cara menghindari masuknya setan dalam rumah, karena mereka tidak mampu membuka pintu yang ditutup dengan membaca bismillah. Rasulullah bersabda, "Jika gelapnya malam telah merayap datang atau waktu senja telah datang, maka tahanlah anak-anak kecil kalian, karena para setan mulai menyebar pada waktu itu. Dan jika telah berlalu 1 waktu dari malam, maka lepaskanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu dengan menyebut nama Allah, karena setan tidak mampu membuka pintu yang ditutup." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, sahabat hikmah sekalian, sebelum lebih jauh membahas jin dan setan yang ada di sekitar kita, kita tanya-tanya dulu yuk sobat-sobat hikmah yang satu ini. Sejauh mana pengetahuan mereka tentang makhluk Allah ini? Kamar mandi, tempat-tempat yang gelap, yang lembab, terus sama pohon-pohon yang rindang. Terima kasih Mas Trans 7. 1 kamar mandi, itu udah pasti. Kedua tadi tempat kotor. Ketiga gudang kosong. Keempat hutan. Terima kasih Mas Trans 7. Terima kasih. Semoga makin sukses. Keduanya tempat-tempat maksiat. Subjeknya ke tempat kayak kamar mandi atau tempat yang udah orang bilang-bilang angker. Oke.
Terima kasih Hikmat Trans 7. Sebagaimana manusia, bangsa jin juga memiliki peradaban, meski mereka berada di alam lain di dunia ini. Kehidupan mereka juga memiliki beberapa kesamaan dengan manusia, di antaranya menyukai tempat tinggal favorit. Ada beberapa tempat dalam rumah yang memang dijadikan tempat tinggal oleh jin, di antaranya toilet dan tempat sampah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya toilet-toilet itu dihuni oleh jin. Oleh karena itu, apabila seseorang di antara kalian masuk WC, maka katakanlah, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan." Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hanya saja, jin yang tinggal di tempat-tempat kotor seperti WC itu hanyalah jin kafir. Adapun jin muslim, mereka tinggal di tempat-tempat yang bersih dan wangi. Yang kedua, lubang-lubang. Dari Abdullah bin Sarjas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian kencing di lubang." Mereka bertanya kepada Qatadah, "Mengapa tidak boleh kencing di lubang?" Qatadah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Karena lubang itu adalah tempat tinggalnya golongan jin." Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, dan Ahmad. Yang ketiga adalah atap rumah. Jin juga tinggal di atas rumah manusia. Hanya saja, jin yang tinggal di atas atap rumah orang-orang beriman hanyalah jin muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu rumah orang muslim pun kecuali di atap rumahnya terdapat jin muslim. Apabila ia menghidangkan makanan pagi, mereka atau jin pun ikut makan pagi bersama mereka. Apabila makan sore dihidangkan, mereka atau jin juga ikut makan sore bersama orang-orang muslim. Hanya saja, Allah menjaga dan menghalangi orang-orang muslim itu dari gangguan jin-jin tersebut. Hadis riwayat Abu Bakar. Ambil yang banyak. Nabi SAW bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amih." Setan itu selalu terlibat dalam setiap aktivitas salah seorang di antara kalian sampai dalam urusan makan. Artinya segala sesuatu yang dapat membuat aktivitas setan berjalan dengan leluasa harus kita tutup. Pernah suatu hari Nabi SAW sedang beriktikaf di Masjid Nabawi. Pada waktu sudah malam, istrinya Sofiyah binti Huyai pergi berkunjung untuk satu keperluan melihat Rasulullah SAW. Setelah itu dia berbicara dengan Nabi dan berpamitan untuk pulang. Nabi memutuskan untuk mengantar Sofiyah ke rumahnya yang waktu itu tinggal di rumah Usamah bin Zaid. Di tengah perjalanan, Nabi SAW yang sedang menuntun Sofiyah berjumpa dengan dua orang sahabat Ansar. Kedua sahabat ini melihat Rasulullah bersama seorang perempuan segera bergegas pergi menjauh dari Nabi. Namun Nabi cegah dan berkata, "Berhentilah, sesungguhnya yang bersamaku ini adalah Sofiyah binti Huyai." Mereka kedua berkata, "Subhanallah ya Rasulullah, Maha suci Allah ya Rasulullah, artinya nggak mungkin kami berprasangka buruk kepadamu." Kata Nabi, "Aku takut." Kata Nabi, "Inna syaitana yajri minal insani majrad dam." Sesungguhnya setan itu menyusup pada aliran darah manusia. Artinya selagi ada celah untuk menyusup mengikuti seluruh kegiatan manusia sampai pikirannya, setan akan lakukan itu. Itulah sebabnya kita harus hati-hati dan mengelak semua pekerjaan yang dapat mengundang setan lebih dekat dalam kehidupan kita. Sampai dalam urusan menguap pun ada adabnya di dalam Islam, karena setan suka melihat manusia yang menguap. Fa inna ahadukum idza tatha'aba dhahika minhu syaitan. Jika seseorang di antara kalian menguap, setan pun akan tertawa. Banyak aktivitas-aktivitas lain seperti khalwat, mengikuti kemarahan membuat setan menjadi lebih dekat dengan kehidupan kita. Alhamdulillah, terima kasih Mbak, Masya Allah. Ini banyak sekali. Gak apa-apa, dihabiskan aja Pak Ustaz. Nabi SAW memberikan banyak sekali adab tentang makanan. Kenapa? Karena setan seringkali hadir di dalam makanan kita.
Misalnya kita tidak boleh menyisakan makanan yang sudah ada di dalam piring kita. Bahkan Nabi SAW menyebutkan jika makanan itu terjatuh, asal tidak berbahaya, maka masih bisa dimakan. Nabi SAW berkata, فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ. Jika ada sepotong makanan yang jatuh darimu, maka diambil lalu dimakan. Dan jangan biarkan ada bagian setan di situ. Selagi kita bisa mempersempit ruang gerak setan dalam kehidupan kita, maka harus kita lakukan. Itulah permusuhan yang sebenarnya. Sekarang makan dulu dan baca bismillah. Sahabat hikmah, jin adalah makhluk Allah. Karenanya, sebagian mereka juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jelas tercantum dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang taat dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun mereka yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Quran Surat Al-Jin ayat 14-15. Meskipun jin ada yang bertakwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi SAW melarang kita untuk bekerja sama dengan jin. Sebab sifat dasar jin penuh dengan tipu daya yang menyesatkan. Firman Allah dalam Al-Quran, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surat Al-Jin ayat 6. Jadi selayaknya manusia selalu berlindung dari kejahatan setan. Ibnu Qayyum menjelaskan ada beberapa cara agar manusia terhindar dari gangguan dan kejahatan setan. Pertama adalah berzikir dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membaca ayat-ayat Al-Quran seperti surah Al-Falaq, surah An-Nas, ayat Kursi, membaca surat Al-Baqarah dan ayat-ayat lainnya. Ketiga adalah wudhu dan sholat. Dan selanjutnya adalah menahan diri dari banyak memandang, banyak bicara, banyak makan, dan banyak bergaul yang salah. Keempat sifat terakhir ini disebut sebagai 4 pintu setan yang menyebabkan dosa pada manusia. Sahabat hikmah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa Mbak Ramita Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mbak Ramita, luar biasa. Alhamdulillah bisa silaturahim sama Mbak Ramita. Alhamdulillah Ustaz. Kita mau ngobrolin tentang jin dan setan. Iya Ustaz. Ada nggak pernah dalam satu episode kehidupan itu ngerasain kehadiran mereka itu? Baik dalam bentuk bisikan, was-was, atau apa dalam kehidupan? Ya memang pasti ada di setiap manusia ya perasaan itu karena itu udah pasti tugas setan itu hanya ngebisikin kita terus agar kita was-was terus apakah aduh rezeki kita cukup nggak ya, aduh punya uang segini kok cukup nggak ya untuk sampai akhir bulan atau enggak punya uang yang lebih juga masih ngerasa juga kurang cukup dan itu hanya bisikan setan. Dan menurut aku ya kita sebagai manusia itu hanya dengan berilmu maka kita bisa melawan rasa takut, was-was dan segalanya yang dibisikkan sama setan gitu. Buat aku sih simpel kayak misalnya udah tahu udah azan dengar tapi kita masih main handphone, itu juga bisikan setan kok menurut aku. Setan, betul. Tadi menarik, artinya kita harus membekali diri dengan ilmu agar kita memang benar-benar menempatkan setan ini sebagai musuh kita. Ada nggak sih amalan-amalan dalam keseharian untuk menjadi penangkal? Kalau aku sih amalannya yang diajarin sama guru aku itu zikirullah aja. Jadi selama kita lisan kita itu selalu dibasahi dengan zikirullah. Jadi kayak dimanapun, kapanpun kita berada itu selalu zikir, istighfar, sama kapanpun itu gitu. Lagi diem tuh jangan bengong dibilangnya gitu sama guru aku. Dibilangnya ya kalau lagi diem tuh ya zikir. Pikiran jangan kosong gitu ya. Lagi nyetir tuh ya zikir gitu. Mbak Mita percaya nggak kalau saya bilang saya sering ngelihat setan? Enggak sih Ustadz, misalnya ada temen aku yang bisa lihat katanya gitu ya, terus dia bilang sama aku, Mit itu di sebelah lu ada, ya nggak apa-apa kan memang dia ada di dunia ini. Aku sih sesimpel itu dari dulu gitu, jadi karena buat aku itu hal yang nggak perlu untuk ditakutin sih, karena selama kita percaya dan yakin sama Allah juga, maksudnya Allah pasti akan lindungin kita kan gitu. Insya Allah. Saya sering lihat setan, tapi nggak pernah ngelihat jin.
Sebab setan dengan jin itu sesuatu yang berbeda. Setan adalah sifat. Jadi setan adalah sifat, sementara jin adalah makhluk. Di dalam Al-Quran disebutkan ada setan dari bangsa manusia, ada setan dari bangsa jin. Jadi yang sering saya lihat setan dari bangsa manusia, bukan setan dari bangsa jin. Ya. Itu kayak semua orang bisa lihat ya? Semua orang bisa lihat berarti kan. Jadi tidak semua jin adalah setan, dan setan bukan selalu dari bangsa jin. Karena itu ada juga jin yang taat, ada jin yang mendengar ajaran Rasulullah SAW, mendengar Al-Quran, lalu takjub dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi percaya nggak sekarang saya sudah bisa ngelihat setan? Percaya Ustaz. Wah, ternyata Mbak Mita juga bisa ngelihat setan. Mbak Mita, terima kasih banyak ya atas waktu pada pagi hari ini. Semoga memberi manfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat hikmah, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Karenanya, sikap yang benar terhadap musuh adalah berupaya melawannya, melakukan perbuatan yang membuatnya sedih, dan menjauhinya. Bukan sebaliknya, justru mendekati, mengagungkan namanya, ataupun membuatnya menjadi besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Satu hal yang bisa membuat setan semakin besar adalah dengan mencelanya. Ya, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Abu Dawud dan Walid Abu Malih, seseorang yang pernah dibonceng Rasulullah menceritakan, ketika aku dibonceng Nabi SAW, tiba-tiba onta beliau tergelincir. Serta-merta aku mengatakan, "Celakalah setan." Maka beliau bersabda, "Jangan kamu katakan celakalah setan. Sebab jika kamu katakan seperti itu, setan akan membesar sebesar rumah dan dengan sombongnya setan akan berkata, 'Itu terjadi karena kekuatanku.'" Lanjut Ibu. Iya Pak Ustadz. Setiap waktu ibu petani ini berusaha untuk menghalau burung dari sawahnya. Sebab dia menyadari betapa banyaknya musuh-musuh ketika sawah sudah semakin kuning. Begitulah kita harus selalu menyadari betapa dekatnya setan dan ingin selalu terlibat dalam kehidupan kita. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlindung dari setan setiap waktu. Dari mulai bangun tidur kita semua diperintahkan untuk segera bangun, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membuka satu ikatan setan. Kemudian kita diperintahkan untuk berwudu sehingga ikatan yang lainnya juga akan terbuka. Setelah itu ketika kita melakukan sholat, terbukalah seluruh ikatan. Selain itu banyak aktivitas dalam kehidupan ini diperintahkan oleh agama agar setan jauh dari kehidupan kita. Misalnya kita meninggalkan rasa was-was ketika setan datang untuk mengganggu. Begitulah kehidupan kita sehari-hari sangat dekat dengan setan. Tapi bukan untuk menjadi sahabat, justru agar kita menjadi lebih hati-hati dan menyadari betapa besarnya permusuhan setan kepada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.